Halo anak-anak, kali ini kita kembali belajar lagi bersama Ibu Susi. Hari ini kita akan belajar tentang hukum Newton 1, 2, dan 3. Nah, pernahkah Ananda mendengar nama Newton? Isaac Newton adalah seorang filsuf matematika dan fisika. Ia telah menemukan berbagai konsep mengenai gerak benda. Salah satunya adalah hukum Newton. Hukum Newton yang berhubungan dengan gerak benda adalah hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nah, kali ini kita akan bahas lebih lanjut mengenai hukum Newton 1, 2, dan 3. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar bahwa benda dan makhluk hidup melakukan pergerakan. Ada gerak lurus dan ada juga gaya yang mempengaruhi gerak tersebut. Nah, benda dan makhluk hidup yang bergerak mengikuti ketentuan hukum Newton tentang gerak. Hukum Newton dibagi menjadi 3, ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan antara gaya yang bekerja pada benda dan gerak yang disebabkannya. Kita bahas yang pertama, hukum 1 Newton. Untuk memahami hukum 1 Newton, kita perlu melakukan percobaan sederhana ini. Di rumah pasti ada meja, buku, dan kertas HVS ya nak ya. Ananda bisa mencoba mempraktekkan sendiri di rumah. Letakkan kertas HVS di atas meja dan letakkan buku tebal di atas HVS seperti gambar A. Tarik kertas HVS perlahan-lahan. Amati apa yang terjadi pada buku tebal. Kemudian hentikan gerakan kertas HVS. Setelah kertas HVS dan buku tebal berhenti, kemudian tarik kertas HVS dengan cepat dan mendadak. Nah, amati apa yang terjadi. Ketika kita tarik kertas HVS-nya secara mendadak, apakah buku tersebut bergerak atau cenderung diam di tempatnya? Lalu kita perhatikan lagi gambar B. Letakkan kertas manila seukuran kertas HVS di atas meja dan letakkan pula kereta luncur atau mainan mobil-mobilan di atas kertas manila seperti gambar B. Tarik kertas manila perlahan-lahan sehingga kertas luncur ikut bergerak bersama-sama dengan kertas manila. Kemudian amatilah gerakan apabila kertas manila ditarik secara tiba-tiba. Apa yang terjadi pada kereta luncur? Nah, kalau kita perhatikan ketika kertas ditarik perlahan-lahan, buku pasti akan cenderung diam di tempatnya. Sedangkan kertas manila ketika ditarik perlahan-lahan, roli cenderung bergerak. Nah, dari hasil percobaan ini dapat disimpulkan ternyata benda yang diam cenderung mempertahankan keadaan diamnya dan benda yang bergerak cenderung mempertahankan keadaan bergeraknya. Kita bisa lihat dari buku yang diam akan tetap diam dan troli yang bergerak tadi akan tetap mempertahankan keadaan bergerak. Nah, percobaan tadi berhubungan dengan hukum 1 Newton. Jadi hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Nah, persamaannya, jadi hukum Newton ini bisa dibuat dalam bentuk persamaan sigma F sama dengan 0. Jadi tidak ada resultan gaya atau resultan gayanya 0. Jadi ketika benda memiliki resultan gaya 0, ketika dia mula-mulanya diam, dia akan tetap diam. Sama seperti buku tadi yang kita praktekkan. Dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan, seperti troli tadi ya nak ya, cenderung bergerak, dia akan tetap bergerak lurus beraturan. Berdasarkan bunyi hukum 1 Newton, kita dapat memahami bahwa benda cenderung mempertahankan keadaannya. Benda yang diam akan cenderung diam, dan benda yang bergerak akan cenderung bergerak. Oleh karena hal tersebut, hukum 1 Newton juga disebut sebagai hukum kelembaman atau inersia. Sebelumnya sudah Ibu sampaikan, inersia ini kecenderungan tubuh untuk diam atau kecenderungan benda untuk diam. Persamaan hukum 1 Newton bisa dituliskan sigma F sama dengan 0. Jadi sigma F ini adalah resultan lambang dari resultan gaya.
Kita masuk ke hukum 2 Newton. Perhatikan gambar ini. Kita bisa melihat gambar 1, 2, dan 3. Terlihat seseorang sedang mendorong troli. Ketika seseorang mendorong troli, ada gaya dan ada kecepatan yang bekerja. Nah, jika kita perhatikan, lebih cepat manakah kejadian nomor 2? Kejadian 2 troli berisi barang didorong dengan gaya tertentu, dengan kejadian 3 troli berisi barang didorong dengan gaya yang lebih besar. Nah, kita lihat perbedaan gambar 1, 2, dan 3 ini adalah terletak pada beban yang ada di dalam troli. Gambar 1 menunjukkan tidak adanya beban di dalam troli, sedangkan beban 2 ada beberapa beban, dan beban 3 juga seperti itu. Nah, tentu kita bisa langsung menjawab akan lebih cepat mendorong. Dari kejadian tersebut, tentu kalian dapat langsung menjawab lebih cepat kejadian 3, karena dengan gaya yang besar, percepatan yang dihasilkan pun semakin besar. Bila gaya di troli yang bagian 3 lebih besar. Dari kejadian 2 dan 3, kita dapat menjelaskan bahwa percepatan atau lambangnya A pada benda dipengaruhi oleh gaya atau F. Jika masanya tetap atau sama, maka percepatan benda sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda. Nah, ini berhubungan dengan hukum Newton 2. Hukum Newton 2 menjelaskan tentang hubungan gaya dan percepatan dan bersama. Bunyi hukum 2 Newton, jika ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka akan dihasilkan percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya. Jadi, bila ada resultan gaya pada sebuah benda, akan menghasilkan percepatan yang arahnya sama dengan resultan gaya tersebut. Kita contohkan, misalkan ada 2 mobil yang memiliki percepatan yang sama, tetapi masanya berbeda. Mobil yang masanya lebih kecil akan membutuhkan gaya yang lebih kecil dibanding mobil yang bermassa lebih besar. Nah, bunyi hukum Newton ini dapat kita rumuskan dalam persamaan hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M dikali A, di mana sigma F adalah resultan gaya, satuannya Newton. M adalah massa benda, satuannya kilogram, dan A adalah percepatan benda, satuannya meter per sekon kuadrat. Kita lanjut ke hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi, jika benda satu mengerjakan gaya pada benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda satu dengan nilai atau besar yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Jadi bila ada 2 benda satu mengerjakan gaya pada benda yang kedua, maka benda yang kedua akan memberikan timbal balik, akan mengerjakan gaya juga pada benda satu, dan besarnya sama dengan benda tersebut, tetapi arahnya berlawanan. Nah, kita bisa rumuskan hukum 3 Newton dengan persamaan F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi F aksi itu sama dengan negatif F reaksi. Jadi gaya aksi akan bertolak belakang dengan gaya reaksi, tetapi harganya atau nilainya sama. Dua gaya yang merupakan gaya aksi reaksi bila memiliki sifat-sifat seperti berikut. Yang pertama, gayanya sama besar tetapi berlawanan arah dan terjadi pada 2 objek atau benda yang saling berinteraksi. Nah, untuk memahami hukum 3 Newton, perhatikan gambar ini. Kita bisa melihat ini adalah balon. Udara yang di dalam balon akan mendorong udara yang di luar balon ya. Jadi kalau kita lihat, udara luar akan mendorong balon naik ke atas untuk sebaliknya. Dorongan yang diberikan udara di luar balon berlawanan dengan dorongan yang diberikan dari udara di dalam balon. Kalau kita lihat, udara di luar balon mendorong balon naik ke atas.
sementara udara di dalam balon akan mendorong keluarnya udara lagi dari balon, ya kan? Nah, akibat dari dorongan udara di luar balon, balon dapat melesat terbang. Nah, gaya aksi yang diberikan melalui tekanan udara di dalam balon yang mendorong adanya reaksi balik berlawanan dari udara di luar balon akan mendorong balon naik ke atas. Nah, peristiwa tersebut merupakan contoh hukum 3 Newton. Jadi kenapa balonnya bisa naik ke atas? Karena udara yang di dalam itu akan menekan dia keluar, sedangkan udara yang di luar akan mendorongnya ke atas. Itu adalah timbal balik gaya yang terjadi. Jadi merupakan contoh hukum 3 Newton. Pada hukum 3 Newton terdapat perbedaan antara massa dan berat. Hal mendasar yang membedakan adalah massa, jumlah atau banyaknya zat itu tersendiri, sementara berat adalah gaya tarik bumi terhadap benda. Jadi massa tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi atau gaya tarik bumi, sedangkan berat dipengaruhi oleh gaya gravitasi atau gaya tarik bumi. Nah, untuk lebih jelasnya silakan dilihat tabel ini. Ini adalah perbedaan massa dan berat. Kita lanjut ke penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan hukum 1 Newton. Perhatikan gambar ini. Kita bisa melihat mobil pada gambar mula-mula diam, kemudian tiba-tiba bergerak. Nah, ketika kita sedang naik mobil atau kendaraan lainnya, jika mobil yang semula diam kemudian tiba-tiba bergerak, badan kita akan terdorong ke belakang. Akan tetapi jika semula mobil melaju kencang, kemudian direm mendadak, maka badan kita akan terdorong ke depan. Nah, peristiwa yang ini terjadi karena badan kita berusaha mempertahankan keadaan awalnya. Jadi ketika mobil direm, harusnya mobilnya berhenti mendekat ke belakang, badan kita malah cenderung terdorong ke depan, gitu ya, berlawanan dengan arah rem tadi. Hal itu terjadi karena badan kita berusaha mempertahankan keadaan awalnya. Nah, ini sesuai dengan hukum 1 Newton, di mana benda yang mula-mula diam akan cenderung diam dan benda yang mula-mula bergerak akan cenderung bergerak. Kita bisa lihat penerapan hukum Newton 1 yang lainnya. Yang pertama, kita bisa lihat gambar di samping. Penumpang akan merasa terdorong ke depan saat mobil yang bergerak cepat direm mendadak. Pernah ya naik mobil tiba-tiba direm mendadak, rem mobilnya cenderung ke belakang, yang mendorong ke belakang, tetapi kita badan kita terdorong ke depan gitu, melawan arah. Nah, itu karena kita berusaha untuk mempertahankan keadaan diam yang semula diam. Kemudian buku yang berada di atas kertas. Tadi kita sudah praktekkan bersama, sudah lihat ilustrasi yang Ibu sampaikan sebelumnya. Ketika buku yang diletakkan di meja lalu diletakkan di bawah HVS-nya ditarik, bukunya akan cenderung diam karena memang dia mula-mulanya diam, gitu ya. Ada lagi contoh lain, yaitu ayunan bandul sederhana, pemakaian roda gila pada mesin mobil. Kita lanjut ke penerapan hukum 2 Newton. Tadi hukum 2 Newton membahas tentang hubungan antara gaya dan percepatan. Kita bisa lihat gambar ini, ada 2 orang siswa yang menarik beban yang berbeda. Ada yang menarik beban yang besar, ada yang menarik beban yang kecil. Nah, kita lihat contoh tersebut. Misalkan batu yang memiliki massa berbeda, bila ditarik akan terasa ringan bila menarik yang kecil, ya. Sedangkan batu yang besar akan membutuhkan gaya yang lebih besar untuk menggerakkannya. Jadi semakin besar massanya, semakin besar juga gaya yang dibutuhkan. Itu berhubungan dengan hukum 2 Newton. Contoh hukum 2 Newton lainnya, mobil yang melaju di jalan raya akan mendapatkan percepatan yang sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa mobil tersebut. Maksudnya, ketika mobil melaju dengan kencang, itu sebanding dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massanya. Jadi semakin banyak isi di dalam mobil, maka akan semakin kecil percepatannya, gitu ya.
Kemudian mobil yang direm dianggap mengalami gerak lurus diperlambat. Jadi ketika kita merem, gerak lurus diperlambat sampai akhirnya berhenti ya. Dan yang ketiga, buah yang terjatuh dari pohon. Buah yang terjatuh dari pohon ini juga merupakan penerapan hukum 1 Newton, di mana buah yang jatuh dari pohon berkaitan dengan gaya gravitasi, berkaitan dengan massa dan gaya gravitasi, dan juga memiliki percepatan. Selanjutnya kita bahas penerapan hukum 3 Newton. Perhatikan gambar ini, kita bisa lihat ketika berjalan, ketika kita menginjakkan kaki ke tanah, sebenarnya kita telah memberikan sebuah gaya dorong terhadap tanah tersebut. Kaki kita akan cenderung mendorong tanah, memberikan gaya dorong ke tanah atau menekan tanah. Nah, gaya yang kaki kita berikan kepada tanah ini merupakan gaya aksi. Kemudian, sebagai respon dari gaya aksi yang kita berikan, tanah akan memberikan gaya dorong ke kaki kita. Gaya dorong yang arahnya terbalik ya, yang membuat kaki kita bisa terangkat. Nah, gaya dorong yang diberikan tanah ini adalah gaya reaksi. Nah, proses ini berlangsung secara terus-menerus sehingga kita dapat berjalan di atas tanah. Ada banyak penerapan hukum 3 Newton lainnya. Yang pasti hukum 3 Newton berhubungan dengan gaya aksi dan reaksi. Ketika kita memberikan suatu gaya aksi, maka akan timbul reaksi yang berlawanan dengan arah aksi kita. Contohnya adanya gaya gravitasi. Yang kedua, peristiwa gaya magnet. Yang ketiga, gaya listrik. Yang keempat, tangan merasa sakit saat meninju tembok. Bisa perhatikan gambar di samping. Kita bisa lihat ketika meninju tembok, kita memberikan gaya kepada tembok, dan tembok juga memberikan gaya timbal balik, gaya balik ke kita, sehingga kita merasa kesakitan ketika meninju tembok tersebut. Kemudian perenang yang menendangkan kakinya ke tembok untuk membuat dia bergerak maju. Jadi ketika dia memberikan gaya ke tembok, mengarah ke tembok, tembok juga mempunyai gaya reaksi yang membuat kaki tersebut dapat berenang maju. Perenang tersebut berenang maju. Demikian juga halnya dengan pelari. Dia juga akan menendangkan kakinya ke belakang yang membuat dia bisa berlari maju ke depan. Kemudian orang memanah. Ketika memanah akan ada gaya aksi dan reaksi yang ditimbulkan seperti gambar di atas ya. Kita bisa lihat sama-sama. Kita masuk ke contoh soal tentang hukum Newton. Kita lihat contoh yang pertama. Mobil-mobilan bermasa 2 kg diam di atas lantai licin. Kemudian diberi gaya tertentu dan bergerak dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah gaya yang diberikan pada mobil-mobilan? Kita lihat di pembahasan. Yang diketahui di sini adalah masanya 2 kg. Massa dilambangkan dengan M. Kemudian percepatan dilambangkan dengan A. Percepatannya 10 meter per sekon. Kemudian yang ditanya adalah F atau gaya. Kita jawab, kita masukkan rumus hukum 2 Newton. Karena materi ini berhubungan dengan massa, percepatan, dan gaya, maka kita akan menggunakan rumus hukum 2 Newton, di mana hukum 2 Newton memiliki persamaan F sama dengan M dikali A. Kita jabarkan ke bawah, F sama dengan massanya tadi 2 kg. Kita tulis di sini 2 kg dikali, ini perkalian ya. Untuk di fisika biasanya tidak dibuat tanda kali ya, dibikin dalam bentuk titik. Ini artinya kali, dikali 10 meter per sekon kuadrat. Jadi M dikali AA-nya ini. 2 dikali 10, 20. Newton sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat. Jadi di sini langsung ditulis 20 Newton saja. Kita lanjut ke materi soal yang kedua. Sebuah bola besi mempunyai massa 100 kg. Setelah itu, bola besi tersebut menggelinding sampai memperoleh gaya percepatan 9,8 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya, berapa besar gaya yang kemudian diperlukan untuk dapat menggelindingkan bola tersebut? Kita lihat di pembahasan.
Yang diketahui pertama adalah massa. Massa lambangnya M. Massanya 100 kg. Kemudian percepatan lambangnya A. Percepatannya 9,8 meter per sekon. Dan yang ditanya adalah besar gaya, berarti F. Kita lihat massa 100 kg, percepatan 9,8 meter per sekon kuadrat, yang ditanya adalah F. Kita masukkan rumus hukum 2 Newton. F sama dengan M dikali A. Jadi boleh ditulis sekali, boleh tidak ya nak ya. Kita masukkan massanya 100 kg dikali 9,8 meter per sekon kuadrat. Hasilnya 100 dikali 9,8 adalah 980 kg meter per sekon kuadrat, atau sama dengan 980 Newton. Jadi gaya yang diperlukan adalah 980 Newton. Itu saja untuk materi hari ini. Silakan Anda cek Classroom untuk melihat tugas dan latihan. Terima kasih. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan langsung ke Ibu. Semoga Anda sekalian dapat memahami dengan jelas materi kita hari ini.